ada kemungkinan besar bahwa Athletic Club Bilbao akan berada di Liga Champions UEFA musim depan. Peluang mereka lebih besar mengamankan posisi 4 besar di La Liga daripada menghadapi Manchester United untuk memperebutkan tempat di final Liga Eropa UEFA di Bilbao. Tepat setahun yang lalu, Athletic memenangkan Copa del Rey untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan kemudian mereka berpesta dengan meriah. Ketika hari yang ditentukan tiba, 13 April, mereka mengambil trofi tua yang agung itu, yang sangat besar, dan meluncurkan perahu gabara yang sakral di Sungai Nervion. Pertama kalinya perahu itu berlayar di sepanjang jalur air Bilbao sejak 1984. Ketika Anda membatasi diri sebagai klub untuk hanya merekrut dan menurunkan pemain sepak bola kelahiran Basque, setiap trofi bernilai 10 kali lipat dari perayaan normal. Perayaannya sangat besar, gerakan massa Basque yang bersemangat dan berwarna merah putih. Ada pertandingan di San Mamés pada malam berikutnya melawan Villarreal, yang sangat penting untuk dimenangkan jika ingin merebut posisi keempat. Armada kapal selam kuning bisa menahan imbang para pelaut mabuk pada tanggal 14 April. Keadaan mabuk itu mereda pada pertandingan kandang berikutnya, yang hanya berakhir imbang melawan tim yang hampir terdegradasi, Granada. 4 poin yang terbuang itu membuat Athletic kalah dari Atletico pada minggu berikutnya. Posisi keempat dan sepak bola Liga Champions terlepas dari genggaman tangan yang sama yang baru saja mengangkat Copa dengan kemenangan dan kegembiraan. Athletic tidak pernah memenangkan trofi Eropa, apalagi bergabung dengan kelompok yang terdiri dari 4 klub, Real Madrid, Inter Milan, Barcelona, dan Feyenoord. 4 klub yang telah memenangkan final satu pertandingan kompetisi sistem gugur UEFA di stadion mereka sendiri selama 70 tahun terakhir. Valverde hampir saja menjadi manajer Man United pada tahun 2021 ketika Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Valverde, insinyur elektronik, fotografer yang terkenal, gitaris rock and roll, pesepeda yang suka menyelesaikan perjalanan sejauh 80 km. Dia kalah di final kompetisi ini 2 kali, keduanya bersama Espanyol sebagai pemain dan manajer. Minggu depan akan menjadi kali pertama dia kembali berkompetisi di Inggris Barat Laut, sejak pengalaman di Anfield tahun 2019 ketika Liverpool mengalahkan tim Barkanya 4-0, untuk memenangkan semifinal Liga Champions 4-3. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru tentang upaya Man United untuk mendapatkan Cunha, dengan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menyegel kesepakatan segera dengan negosiasi yang kini sedang berlangsung mengenai detail akhir kontrak. Bintang Wolves itu berminat untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini, tetapi ia tidak mungkin didatangkan dengan harga murah, mengingat ia dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar 62,5 juta pound dalam kontraknya. Pemain Brasil itu akan didatangkan untuk bermain sebagai pemain nomor 10, yang berarti United masih bertugas untuk mendatangkan penyerang baru, dan tidak ada kekurangan target potensial. Ada beberapa keraguan atas perekrutan Cunha. Tetapi Paul Scholes yakin ia memiliki atribut yang sesuai dengan gaya permainan Amorim, dan ada banyak indikasi bahwa ia bisa sukses di Old Trafford. Kepindahan Cunha ke Manchester United tampaknya semakin dekat setelah ayah pemain depan Brasil itu memicu spekulasi dengan menyukai komentar Instagram yang berbunyi, "Selamat datang di United." Petunjuk halus di media sosial itu hanya memperkuat keyakinan bahwa kesepakatan sudah dekat. Pada musim 2024-2025, dalam tim yang buruk, Cunha telah mencetak 15 gol dalam 29 penampilan liga, mencetak 7 gol di kandang dan 8 gol tandang. Selain mencetak gol, kontribusi Cunha secara keseluruhan juga luar biasa. Ia telah mencatatkan total 21 keterlibatan gol musim ini, dengan rata-rata 81% kontribusi gol per 90 menit.
Jumlah gol yang diharapkan, XG, non-penalti per 90 menitnya juga 57%, yang menyoroti ancamannya yang konsisten dalam permainan terbuka. Bilbao bisa dibilang masuk ke pertandingan sebagai favorit. Dengan pola pikir itu, United mungkin menemukan diri mereka di bawah tekanan pada tahap awal leg pertama dan menghadapi badai potensial. Ugarte dibawa ke Old Trafford untuk memberikan agresi dan kehadiran defensif di lini tengah, yang berarti ia bisa menjadi kunci untuk pertandingan seperti ini. Tujuan perjalanan ke Bilbao adalah untuk hasil seri, dan starter Ugarte seharusnya meningkatkan peluang United untuk melakukannya menjelang leg kedua. Pembicaraan sedang berlangsung untuk mendapatkan bintang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha, dan kesepakatan dapat segera diselesaikan. Saidel Milo kini mengklaim bahwa Setan Merah juga telah mengajukan tawaran untuk membeli pemain muda berbakat Argentina Franco Mastantuono. Pemain berusia 17 tahun itu adalah salah satu talenta terbaik yang sedang berkembang di River Plate. Dia telah disebut-sebut akan mengejar tantangan yang lebih besar di tempat lain. United akan memenuhi syarat untuk mengontraknya setelah ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 14 Agustus, tetapi River Plate akan bertahan untuk klausul pelepasannya sebesar 38 juta pound. Namun, kesepakatan tidak akan mudah. Karena Paris Saint-Germain dan Real Madrid juga sedang mengejar playmaker berbakat itu. Sekretaris Jenderal River Plate, Stefano Di Carlo, juga telah mengklarifikasi bahwa Mastantuono tidak akan pergi sampai pergantian tahun kalender. United harus merekrut Mastantuono setelah kegagalan Enzo Fernandez. MU terus memburu Enzo Fernandez selama ia berada di River Plate. Klub tersebut telah beberapa kali melakukan perjalanan ke Argentina untuk melihat sang gelandang beraksi, tetapi Benfica memenangkan perlombaan untuk mendapatkan jasanya. Fernandes akhirnya berhasil pindah ke The Blues dengan biaya transfer yang besar dan telah muncul sebagai pemain inti bagi klub besar London tersebut. Pemain berusia 17 tahun tersebut baru-baru ini mencetak gol dengan tendangan bebas yang luar biasa dari luar kotak penalti untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas rival berat Boca Juniors dalam Torneo Apertura. Pemain muda ini berposisi sebagai gelandang serang, tetapi juga dapat bermain dengan nyaman di sayap kanan. Pemain kidal ini telah memenangkan rata-rata 6 duel per pertandingan dan 3 kali merebut bola. Mastantuono memiliki potensi untuk menjadi playmaker elit. United harus mencoba membujuknya untuk bergabung dengan mereka di tengah minat yang kuat dari Les Parisiens dan Los Blancos. Sebuah laporan mengejutkan mengklaim bahwa Manchester United dan bukan Arsenal yang akan merekrut Victor Gyökeres, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan, dan alasan dibalik keberhasilan mereka telah terungkap. Cunha diperkirakan akan bermain di salah satu dari 2 slot di belakang sang striker dalam formasi 3-4-2-1 asuhan Ruben Amorim. Dengan demikian, seorang striker baru juga akan datang, dan menurut pembaruan yang menarik dari Football Insider, itu adalah Victor Gyökeres dari Sporting CP. Media tersebut menyatakan bahwa Gyökeres ke MU adalah kesepakatan yang sudah selesai, dengan klub yakin bahwa mereka akan menyelesaikan kesepakatan. Amorim kemudian dinyatakan telah memainkan peran utama dalam dugaan kemajuan yang dibuat di balik layar. Laporan tersebut menambahkan, sumber mengatakan hubungan penyerang dengan Amorim kini menguntungkan United, dan ada keyakinan yang berkembang bahwa mereka akan menyelesaikan perekrutannya. 4 gol Gyökeres saat melawan Boavista terakhir kali membuat jumlah golnya musim ini menjadi 52 gol dalam 48 pertandingan. Pemain Swedia itu juga telah memberikan 12 assist dalam kurun waktu tersebut. Mengenai biaya,
Kesepakatan Gyökeres dengan Sporting memuat klausul pelepasan senilai 100 juta euro, meskipun ia dapat direkrut dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sebuah perjanjian lisan yang dibuat antara Gyökeres, agennya, dan hierarki Sporting dapat membuat penyerang itu pergi dengan harga sekitar 70 juta euro. Football Insider kuat dalam klaim mereka, meskipun sumber terpercaya seperti David Ornstein bersikeras, Liam Delap dari Ipswich Town sebenarnya adalah target striker nomor 1 MU. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru tentang upaya Man United untuk mendapatkan Cunha, dengan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menyegel kesepakatan segera dengan negosiasi yang kini sedang berlangsung mengenai detail akhir kontrak. Bintang Wolves itu berminat untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini, tetapi ia tidak mungkin didatangkan dengan harga murah, mengingat ia dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar 62,5 juta pound dalam kontraknya. Pemain Brasil itu akan didatangkan untuk bermain sebagai pemain nomor 10, yang berarti United masih bertugas untuk mendatangkan penyerang baru, dan tidak ada kekurangan target potensial. Ada beberapa keraguan atas perekrutan Cunha. Tetapi Paul Scholes yakin ia memiliki atribut yang sesuai dengan gaya permainan Amorim, dan ada banyak indikasi bahwa ia bisa sukses di Old Trafford. Kepindahan Cunha ke Manchester United tampaknya semakin dekat, setelah ayah pemain depan Brasil itu memicu spekulasi dengan menyukai komentar Instagram yang berbunyi, "Selamat datang di United." Petunjuk halus di media sosial itu hanya memperkuat keyakinan bahwa kesepakatan sudah dekat. Pada musim 2024-2025, dalam tim yang buruk, Cunha telah mencetak 15 gol dalam 29 penampilan liga, mencetak 7 gol di kandang dan 8 gol tandang. Selain mencetak gol, kontribusi Cunha secara keseluruhan juga luar biasa. Ia telah mencatatkan total 21 keterlibatan gol musim ini, dengan rata-rata 81% kontribusi gol per 90 menit. Jumlah gol yang diharapkan, XG, non-penalti per 90 menitnya juga 57%, yang menyoroti ancamannya yang konsisten dalam permainan terbuka.